Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya? Selamat datang di channel video saya. Masih bersama saya dengan Mas Purwo. Pada kali ini saya akan membahas tentang cara-cara melakukan pengajuan KPR subsidi ya di Bank BTN. Cara mudahnya seperti apa? Tentunya memiliki rumah menjadi mimpi yang selalu ingin diwujudkan oleh semua anak muda. Sayangnya harganya terus melonjak tinggi, membuat rasanya mustahil untuk memilikinya segera. Namun, hal ini tidak akan terjadi jika kalian mengajukan KPR Bank BTN tersebut. Karena juga ada subsidi, bagaimana caranya, terus syarat-syaratnya apa saja. Hunian pribadi ini menjadi salah satu target keuangan yang ingin dicapai oleh semua orang. Sayangnya, kini harga rumah dan tanah seakan tak terjangkau. Terlebih lagi di kota-kota besar, khususnya di sekitar kita, yang di Jakarta, sudah sangat mahal sekali, khususnya di wilayah yang dianggap layak huni, maka harganya sudah terbilang sangat fantastis dan sudah tidak realistis lagi kalau kita menghitung dari penghasilan kita yang misalkan yang hanya UMR seperti itu. Banyak anggapan jika mustahil untuk membeli rumah secara tunai, harganya juga tahun demi tahun terus naik, padahal gaji yang didambakan pas-pasan. Maka sebagai jalan tengah untuk membeli rumah, sistem kredit adalah jadi solusi jalan utamanya ya. Tanpa banyak-banyak kata, ini saya sampaikan apa saja yang perlu Anda ketahui, apalagi syarat-syarat yang Anda harus miliki untuk mengajukan KPR di Bank BTN tersebut. Nah, dan namanya slogannya adalah KPR BTN Sejahtera. Ya, jangan sampai salah mengajukan KPR, salah-salah kita mengajukan KPR yang konvensional, yang tidak dapat subsidi dari pemerintah, dan bunganya pun lebih tinggi. Nah, pastikan Anda mendapatkan informasi yang benar sebelum Anda mengajukan KPR. KPR Sejahtera BTN adalah KPR bersubsidi skema FLPP. Apa itu FLPP? Adalah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang pengelolaan dilaksanakan oleh BP Tapera. Tapera apa sih? Tabungan Perumahan Rakyat ya, yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR, sektor pekerjaan formal, fixed income, peserta Tapera, dan sektor pekerjaan informal lainnya. Berapa sih bunganya? Bunganya itu ringan ya, mulai dari 1%. Suku bunga 5% tetap. Jangka waktu hingga 20 tahun. Subsidi bantuan uang muka sebesar 4 juta rupiah khusus bagi rumah tapak. Bebas premi asuransi dan PPN. Jaringan kerjasama yang luas dengan developer seluruh Indonesia. Nah, apa sih syarat-syarat dan ketentuannya? Syarat-syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut. Persyaratan pemohon, yang nomor 1 adalah WNI minimal usia 21 tahun atau sudah menikah maksimal 65 tahun. Pada saat jatuh tempo kredit itu maksimal 65 tahun ya, misalkan umur 40 tahun masih bisa ya, 40. Maksimal penghasilan yang belum kawin 6 juta, yang belum menikah maksudnya. Kalau yang belum kawin saya nggak tahu ya. Terus yang menikah 8 juta. Khusus untuk Papua Barat, belum menikah 7,5 juta, menikah 10 juta. Kemudian selanjutnya pemohon dan pasangan tidak memiliki rumah, atau belum memiliki rumah. Kalau sudah memiliki rumah ya tidak bisa, karena ini kan untuk yang dikhususkan untuk yang belum mempunyai rumah. Belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah. Bagi teman-teman yang belum pernah menerima rumah subsidi, pembiayaan subsidi, ya ini boleh, silakan. Memiliki nomor wajib pajak atau NPWP, memiliki surat pemberitahuan tahunan SPT pajak penghasilan PPH untuk orang pribadi ya. Untuk yang harus mempunyai KTP, NIK terdaftar di Dukcapil, harus pastikan NIK ini terdaftar. Dan sampai belum mempunyai KTP. Kemudian yang kedua, persyaratan dan dokumen. Untuk dokumen, KTP pemohon, pasangan bagi calon yang debitur yang menikah. Untuk yang menikah itu KTP diri sendiri dan KTP pasangan. Nah, untuk selanjutnya kartu keluarga dan nomor wajib pajak NPWP, buku atau akta nikah bagi yang sudah menikah, atau akta cerai yang sudah bercerai, slip gaji 3 bulan terakhir itu yang karyawan. Kalau yang untuk pekerja atau pengusaha, surat keterangan bekerja dari perusahaan atau surat keterangan izin usaha, dan rekening koran tabungan minimal 3 bulan terakhir secara umumnya. Dan nanti ada hal-hal lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank BTN itu. Nanti kalau Anda sudah siap, silakan datang ke Bank BTN dan konsultasikan. Persyaratan dasarnya seperti itu. Nanti ada hal-hal lain akan dijelaskan juga oleh pihak Bank BTN. Nah, berapa sih maksimal jangka waktu
pembiayaan tersebut. Maksimal jangka waktu pembiayaan adalah sebagai berikut. Sesuai dengan harga jual rumah subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jangka waktu sampai dengan 20 tahun. Itu tentunya juga jangka waktu yang sangat lama. Ya, pikirkan baik-baik, pikirkan matang-matang sebelum Anda mengajukan KPR tersebut. Karena ini waktunya lama, pastikan penghasilan Anda juga mengcover untuk 20 tahun ke depan, misalkan Anda mengambil jangka waktu yang maksimal. Nah, pikirkan baik-baik apabila Anda mengontrak. Nah, dengan cicilan 1 juta, kontrakan Anda misalkan juga dengan biaya 1 juta, ya pertimbangkan untuk mengambil KPR. Karena apa? Karena kalau kita mengontrak 20 tahun, kemudian tetap saja kontrakan masih milik yang punya kontrakan, sedangkan kita tetap mengontrak. Nah, kalau kita mengambil KPR 20 tahun kemudian, dengan kita membayar 1 juta sama, rumah bisa kita ketinggali, 20 tahun kemudian sudah sah menjadi milik Anda sendiri. Nah, itu kelebihan KPR. Teman, kekurangannya juga tempat-tempatnya biasanya lebih jauh dari domisili atau lebih jauh dari tempat kerjaan kita. Nah, kemudian cara mendaftarnya seperti apa? Yang tadi kan saya sudah jelaskan persyaratannya seperti apa, jangka waktunya berapa. Nah, sekarang cara mendaftarnya bagaimana sih? Ingin mempunyai rumah atau ingin mencicil rumah KPR di Bank BTN ini. Permohonan mencari lokasi rumah yang akan diinginkan. Pemohon mencari lokasi rumah yang akan diinginkan. Kalau nggak bisa, kalau misalkan susah nyarinya, ya bisa mendapatkan informasi di btnproperty.co.id. Di situ Anda juga bisa memilih rumah yang ingin Anda beli secara kredit, atau info di outlet BTN, pameran properti, dan lain sebagainya. Nah, itu banyak kok yang kita untuk mencari informasi. Kalau misalkan Anda kebingungan, ya datang aja ke Bank BTN, nanti akan disarankan di mana-mana lokasi-lokasi yang menyediakan rumah bisa secara KPR, dicicil secara KPR. Kemudian siapkan dokumen yang lengkap, yang tadi persyaratan dokumen yang tadi usahakan dilengkapi dulu. Kemudian berkas pemohon akan diproses oleh Bank BTN, diantaranya adalah sistem layanan informasi keuangan SLIK OJK, biasanya verifikasi data dan analisa. Pastikan juga Anda tidak mempunyai tanggungan kredit, kartu kredit atau apapun yang macet, biar nanti di catatan keuangan Anda di SLIK OJK atau BI checking ya, di BI checkingnya Anda clear. Nah, itu akan meningkatkan Anda disetujui mengajukan KPR di Bank BTN tersebut. Jika pemohon disetujui, pemohon mempersiapkan kecukupan dana tabungan di Bank BTN. Keperluannya adalah untuk DP dan angsuran, seperti itu biasanya. Kemudian setelah semua persyaratan di atas sudah, lakukan akad kredit. Nah, itu melakukan tanda tangan di notaris ya biasanya, dan mulai proses pencairan permohonan tersebut. Nah, itulah kira-kira tahapan, cara-cara, serta persyaratan mengajukan KPR di Bank BTN, tentunya yang subsidi. Bagi teman-teman yang mempunyai penghasilan, misalkan hanya penghasilan yang UMR dan sudah cukup untuk melakukan KPR dan berminat atau berniat untuk mempunyai rumah, ya tidak ada salahnya untuk mengajukan KPR. Ya, tentunya ini yang saya bahas adalah yang subsidi. Bagi teman-teman jangan salah memilih lembaga pembiayaan, Anda mendapatkan yang konvensional yang tidak disubsidi oleh pemerintah. Ini ya saya khususkan untuk teman-teman yang ingin mencicil rumah secara KPR di Bank BTN yang melalui program pemerintah, subsidi bunga dari pemerintah, serta mendapatkan subsidi DP dari pemerintah juga. Untuk keperluan teman-teman juga, untuk investasi juga bisa. Nah, untuk teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan komen, like, dan subscribe untuk tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Demikian dari saya akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.